Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari yang tadi ya, jadi soalnya masih sama, cuman caranya berbeda sekarang. Ini caranya lebih cepat. Nah, kemarin kalian sempat belajar triple Pythagoras di kelas 8. Saya sempat mewanti-wanti ya, harus bisa, harus hafal. Kenapa? Karena gunanya banyak sekali nih. Contohnya seperti soal ini tadi. Mungkin kalian tadi sudah melihat pembahasan yang di sebelumnya, dan itu panjang sekali, satu soal sampai 15-20 menit. Tapi untuk yang kali ini lebih gampang dan lebih cepat ngerjainnya. Nah, caranya gimana? Pakai triple Pythagoras. Kenapa kok tiba-tiba bisa pakai? Ya, karena di sini kita berhubungannya dengan segitiga siku-siku. Nah, di sini perlu kalian garis bawahi ya. Jadi di situ diketahui panjang sisi-sisi dalam sebuah segitiga siku-siku. Dia membentuk barisan aritmatika. Nah, ini poinnya nih, poin pentingnya. Terus diketahui nanti luasnya adalah 300 cm persegi. Nah, apa kaitannya segitiga siku-siku dengan triple Pythagoras? Seperti yang kelas 8 kemarin sudah kita bahas ya. Jadi triple Pythagoras itu dia kalau kita hitung untuk menentukan jenis segitiganya, maka dia termasuk segitiga siku-siku. Nah, triple Pythagoras ini terdiri dari angka berapa saja atau pasangan angka berapa saja ya. Jadi triple Pythagoras ini bisa pasangan 3, 4, 5. Ya kan? Atau saya tulis di bawahnya aja. 3, 4, 5. Bisa juga 5, 12, 13. Bisa juga 8, 15, 17. Terus bisa juga 7. Waduh, nggak cukup. 7, 2, 4, 2, 5. Oke, saya tulis di mana nih? Sini ya. 7, 2, 4, 2, 5 ke bawah gini ya. Nah, ini pasangan dari triple Pythagoras. Sekarang, apakah semuanya bisa dipakai dalam soal ini? Enggak ya. Kenapa? Karena di situ ada keterangan barisan aritmatika. Masih ingat barisan aritmatika itu jika memiliki beda sama. Ya. Masing-masing sukunya itu memiliki beda yang sama. Misalnya kalian punya barisan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bedanya sama semua. Bedanya adalah 1. Kalau misalnya kalian punya angka 2, 4, 6, 8. Nah, itu juga aritmatika. Kenapa? Karena bedanya sama, yaitu 2, 2, 2. Nah, maka dari triple Pythagoras ini kita bisa gunakan salah satunya yang dia juga membentuk barisan aritmatika. Kira-kira yang mana? Ya. Jadi dari triple Pythagoras yang tadi sudah kita sebutkan, yang dia juga membentuk barisan aritmatika. Perbedaannya sama, U1, U2, U3-nya. Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Nah, udah jelas ya. Maka yang dia barisan aritmatika adalah yang pertama, 3, 4, 5. Karena dia bedanya sama, 1, 1 gitu. Maka ini yang nantinya kita gunakan. Patokan kita di sini. Ya, oke, kita lanjutkan. Sini saya hapus dulu. Nah, ya tadi kita punya 3, 4, 5. Setelah itu gimana? Setelah itu tinggal kita gunakan di segitiganya. Ingat ya, 3, 4, 5 itu adalah perbandingannya, bukan angka pastinya. Jadi bisa aja 3, 4, 5. Bisa juga misalnya kelipatan dikali 2 semuanya, 9, 8, 10. Ya kan? Bisa juga dikali 3, berarti 9 dikali salah, ini 6 ya. Misalnya dikali 3 berarti 9, 12, 15. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak harus 3, 4, 5 saja. Nah, karena dia 3, 4, 5 itu adalah perbandingannya,
maka bisa kita tuliskan 3x, 4x, dan 5x gitu ya. Jadi kita pakai 3x, 4x, 5x. Ini adalah aritmatikanya gitu ya. Kalau kita terapkan di segitiganya, maka bisa kita tuliskan, ingat sisi miring itu sisi terpanjang, maka dari 3x, 4x, 5x yang terbesar atau terpanjang adalah yang 5x. 5x adalah sisi miringnya. Setelah itu alasnya 3x, tingginya 4x. Kalau 3x, 4x ini boleh kalian bolak-balik seperti itu. Kalau sudah gimana? Kalau sudah tinggal kita hitung. Nah, kita hitung yang pertama pakai Pitagoras dulu ya. Oh, afwan, langsung ke luas. Nah, karena di situ diketahui luasnya 300. Nah, kita langsung ke rumus luas. Rumus luas segitiga apa? Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Tinggal masukin aja. Luas segitiganya sudah diketahui 300. Setengah kali alasnya adalah 3x, tingginya adalah 4x. Sudah, tinggal kita hitung. Duanya bisa kita kalikan dengan 300 ya. Jadi 600 sama dengan 3 kali 4, 12, x kali x, x kuadrat. Nah, berarti x kuadratnya itu sama dengan 600 per 12. Atau x kuadratnya sama dengan 50. Nah, diingat lagi, kalau ada seperti ini tidak bisa diakarkan, maka bisa kita sederhanakan. Jadi x-nya sama dengan akar 50. Berarti x-nya sama dengan akar 25 kali 2 ya. Ingat, kalau menguraikan ini harus salah satunya bisa diakarkan. Maka x-nya sama dengan akar 25 adalah 5, berarti di dalam akar tinggal 2. 5 akar 2. Nah, kalau kalian perhatikan, x ini adalah bedanya ya, yang tadi kalian kerjakan di cara yang pertama. X ini adalah bedanya. Bedanya adalah 5 akar 2, seperti itu. Nah, ini kalian simpen dulu. Nilai x-nya sama dengan 5 akar 2. Setelah itu gimana? Tinggal kita masukkan ke sisinya tadi yang ada di barisan aritmatikanya. Nah, ya, ketemu x-nya 5 akar 2. Saya simpan di sini biar nggak lupa. Nah, setelah itu tinggal kita cari kelilingnya. Nah, kelilingnya kan berarti jumlah dari semua sisinya ya. Sisinya adalah 3x ditambah 4x ditambah 5x. Karena x-nya sudah diketahui 5 akar 2, maka tinggal kita hitung aja. Berarti 3 dikali 5 akar 2 ditambah 4 kali 5 akar 2 ditambah 5 dikali 5 akar 2. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. 3 kali 5, 15 akar 2 ditambah 20 akar 2 ditambah 25 akar 2. Hasil akhirnya adalah 60 akar 2. Ya, selesai. Sentimeter. Sama kan jawabannya seperti yang tadi. Oke, mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.